Selamat datang di channel ini, rekan-rekan. Selanjutnya kita membahas soal kompetensi teknis untuk seleksi P3K sesuai dengan kisi-kisi resmi dari Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara per tanggal 29 November yang lalu, khusus untuk jabatan penata layanan operasional. Sebelum kita membahas hal ini, kepada rekan-rekan yang ingin mendapatkan bank soal terbaru sesuai dengan kisi-kisi Menpan RB, rekan-rekan bisa menghubungi admin kami. Nomor WA-nya saya bagikan di kolom deskripsi atau kolom komentar video ini. Silakan konfirmasi dan laporkan ke admin terkait dengan jabatan atau formasi yang dilamar pada tahun ini. Nanti soal kompetensi teknisnya akan disesuaikan dengan jabatan atau formasi yang rekan-rekan lamar. Perlu diketahui bahwa untuk seleksi pada tahun ini, soal kompetensi teknis itu memiliki atau jumlah soalnya terdiri dari 90 butir, dan tentu apabila rekan-rekan bisa mendapatkan nilai atau banyak menjawab soal-soal kompetensi teknis akan mempengaruhi nilai rekan-rekan semakin baik atau semakin lebih tinggi. Baik rekan-rekan, kita langsung saja membahas soal kompetensi teknis untuk jabatan penata layanan operasional. Untuk soal nomor pertama kita sudah bahas pada video sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 13 ya. Pertanyaannya adalah, dalam kajian awal terhadap efisiensi layanan, Anda menemukan bahwa tingkat produktivitas staf menurun. Apa yang harus dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab utama masalah ini? A. Melakukan wawancara dengan staf untuk memahami kendala mereka. B. Memberikan insentif tambahan untuk meningkatkan motivasi staf. C. Mengganti staf yang dianggap kurang produktif dengan tenaga baru. D. Menyusun panduan kerja baru untuk meningkatkan efisiensi. E. Mengurangi beban kerja staf dengan merevisi tugas mereka. Silakan rekan-rekan untuk soal nomor 13, pilihan jawaban yang paling tepat apakah A, B, C, D, atau E? Tuliskan di kolom komentar 5 detik dari sekarang. Baik, kita lihat jawabannya adalah A ya. Yakni melakukan wawancara dengan staf adalah langkah awal yang penting untuk memahami kendala yang mereka hadapi. Data dari wawancara ini menjadi dasar untuk menentukan solusi seperti penyusunan panduan kerja dan insentif. Jadi rekan-rekan, saya ulangi kembali bahwa apabila kita dihadapkan dengan soal ini, kata kuncinya yakni tingkat produktivitas staf menurun. Apa yang harus dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab utama? Jadi ini adalah kata kunci, mengidentifikasi penyebab utama. Sehingga rekan-rekan, kegiatan wawancara ini sangat sinkron dan sesuai dengan kata kunci yang diinginkan soal. Oleh sebab itu, pilihan jawaban A ini merupakan pilihan jawaban yang paling tepat di pertanyaan ini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang pengguna layanan melaporkan bahwa mereka tidak mendapatkan informasi yang jelas terkait prosedur pengajuan layanan. Apa langkah pertama yang harus dilakukan oleh penata layanan operasional? Kata kuncinya apa? Kata kuncinya tidak mendapatkan informasi yang jelas ya. Ini adalah kata kunci dari pertanyaan ini. Jadi rekan-rekan, setiap pertanyaan ini dalam penggalan kalimat itu ada kata kunci. Jadi rekan-rekan harus memahami kata kunci dari setiap penggalan kalimat. Nanti kata kunci ini akan disesuaikan dengan pilihan jawaban yang ada ya. Jadi kata kuncinya apa tadi? Tidak mendapatkan informasi yang jelas terkait prosedur pengajuan. Sehingga langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang penata layanan operasional adalah A. Membuat panduan layanan yang lebih rinci dan mudah diakses. B. Meminta staf untuk memberikan informasi yang lebih lengkap kepada pengguna. C. Melakukan survei pengguna lain untuk mengetahui apakah masalah serupa terjadi. D. Menyusun kembali pelatihan komunikasi bagi staf layanan. E. Meningkatkan pengawasan
terhadap staf dalam memberikan informasi. Silakan untuk soal nomor 14, pilihan jawaban yang kira-kira benar adalah A, B, C, D, atau E. Tuliskan di kolom komentar 5 detik dari sekarang. Baik, kita lihat jawaban yang paling tepat adalah C, yakni melakukan survei kepada pengguna lain untuk mengetahui apakah masalah serupa terjadi. Seperti rekan-rekan kita ketahui bahwa kata kunci yang ada pada pertanyaan tadi adalah tidak mendapatkan informasi yang jelas terkait prosedur pelayanan. Jadi kegiatan survei kepada pengguna lain untuk mengetahui apakah masalah serupa terjadi itu dianggap sebagai langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang penata layanan. Penjelasannya bahwa langkah awal yang tepat adalah memastikan apakah masalah serupa dialami oleh pengguna lain melalui survei. Hal ini membantu menentukan sejauh mana masalah ini terjadi sebelum memutuskan tindakan seperti membuat panduan atau pelatihan staf sebagaimana yang disebutkan pada pilihan jawaban D. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dalam analisis awal ditemukan bahwa terjadi penurunan efisiensi akibat alur kerja yang tidak terstruktur. Apa langkah pertama yang paling sesuai untuk menyelesaikan masalah ini? A. Menyusun alur kerja baru yang lebih terstruktur. B. Melakukan pemetaan proses kerja yang sedang berjalan. C. Memberikan pelatihan kepada staf tentang efisiensi kerja. D. Mengganti sistem kerja dengan pendekatan berbasis teknologi. E. Mengurangi jumlah prosedur untuk mempercepat proses. Silakan untuk soal nomor 15, saya berikan waktu 5 detik untuk menjawab kira-kira pilihan jawaban yang paling benar, apakah A, B, C, D, atau E. 5 detik dari sekarang. Baik, kita lihat pilihan jawaban yang benar adalah B, yakni langkah awal atau melakukan pemetaan proses kerja yang sedang berjalan. Penjelasannya bahwa langkah awal ini adalah melakukan pemetaan proses kerja yang sedang berjalan. Pemetaan ini membantu mengidentifikasi titik-titik masalah yang menyebabkan ketidakefisienan yang menjadi dasar untuk menyusun alur kerja baru sebagaimana disebutkan pada pilihan jawaban A. Jadi rekan-rekan sekalian, kata kunci dari soal ini adalah penurunan efisiensi akibat alur kerja yang tidak terstruktur. Ini adalah kata kunci dari soal, sehingga pilihan jawaban B, yakni melakukan pemetaan proses kerja yang sedang berjalan, adalah tindakan yang paling tepat dalam menyelesaikan masalah ini. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 16. Pengguna layanan sering mengeluhkan kurangnya informasi mengenai jadwal operasional. Apa langkah awal yang harus dilakukan untuk mengatasi keluhan ini? A. Membuat sistem pengumuman digital yang menampilkan jadwal operasional. B. Memasang jadwal operasional di tempat yang mudah diakses oleh pengguna. C. Melakukan survei untuk mengetahui kebutuhan informasi pengguna. D. Memberikan pelatihan kepada staf agar lebih komunikatif. E. Menyediakan layanan informasi 24 jam untuk menjawab pertanyaan pengguna. Kira-kira soal nomor 16 ini pilihan jawaban yang paling tepat apakah A, B, C, D, atau E? 5 detik dari sekarang, tuliskan di kolom komentar. Baik, kita lihat jawaban yang paling benar adalah C, yakni melakukan survei untuk mengetahui kebutuhan informasi pengguna. Jadi rekan-rekan sekalian, kegiatan survei ini bisa menjadi pilihan rekan-rekan apabila diperhadapkan pada pertanyaan seperti ini ya, kasus layanan yang kurang sesuai dengan standar operasional prosedur, sehingga langkah melakukan survei untuk mengetahui kebutuhan informasi pengguna itu merupakan tindakan yang paling tepat dan masuk pada tahap identifikasi masalah, sehingga survei ini adalah langkah awal ya. Langkah awal di sini kan ada kata kunci dari pertanyaannya, langkah awal yang harus dilakukan, sehingga identifikasi masalah melalui proses survei adalah dianggap sebagai tindakan yang paling tepat untuk dilakukan pada tahap awal.
Demikian rekan-rekan sedikit informasi soal-soal kompetensi teknis untuk jabatan penata layanan operasional. Apabila rekan-rekan ingin mendapatkan soal-soal ini ya, ini terdapat 302 halaman, rekan-rekan bisa menghubungi admin kami, nomor WA-nya saya bagikan di kolom deskripsi. Silakan cari di kolom deskripsi atau kolom komentar video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.